Kalau ada hajatan itu kasihkan makan sama orang. Soalnya lalat itu kan dihindar dari orang lain. Pas itu ada lalat, kan itu kasihnya. Ya bukan barangnya bohong. Aduh, banyak senang ya. Waktu karena beliau sebagai anggota DPR ngoningin Kenapa bagaimana dibebankan ke sini semua, Pak? Masa sini terus lagi dibebankan kan gitu ya? Kalau ini masalah Bangkalan kan gimana lah gitu. ini kan sementara satu-satunya. Kita akan merelokasi di tempat lain, Bapak. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini tim ngopi-ngopi ngadain reportase berkenaan dengan isu yang sangat hangat ya, bahkan panas beberapa waktu terakhir ini, yaitu tentang kondisi Kabupaten Bangkalan yang darurat sampah. Banyak sekali kita bisa lihat di media-media massa, di berita atau bahkan di sosial media, banyak yang mengatakan bahwa Bangkalan darurat sampah, sampah di Bangkalan mencekam. Dan kali ini saya bersama dengan narasumber yang selain aktivis daerah sini juga warga langsung ya, warga di sini yang sudah beberapa kali pernah kita podcast dulu tentang sampah, yaitu sahabat Oki ya. Siap. Selamat sore sahabat Oki. Ini Ki, kamu kan adalah saksi sejarah nih. Yes. Bahkan sampai ini mencekam seperti ini, sampah ini, kamu adalah orang yang aktif menyuarakan tentang kondisi sampah. Sebenarnya Ki, kalau kita bicarakan, boleh sambil jalan ya. Ya. Kalau kita bicarakan sebentar, awal mula sampah di Bangkalan begitu mencekam tuh gimana Ketua? Kalau anunya kan ceritanya kan sebenarnya panjang ya. Ini kan sebenarnya bukan masalah 1-2 hari. Jadi dulu itu di tahun 2018 itu memang banyak keluhan yang saya dengar di masyarakat sekitar, khususnya sekitar TPA ini, yang merasakan dampak negatif dari adanya TPA ini, gitu loh. Jadi mulai dari sumber penyakit, lalat, bau dan lain-lain karena aktivitas sampah yang ada di TPA ini. Kemudian pas kita melakukan advokasi ke masyarakat untuk kemudian mengawal hak-hak masyarakat. Jadi aspirasinya masyarakat dikumpulkan. Betul. Di sana pendapatnya. Gitu. Selain itu memang ada beberapa hal dari masyarakat yang bilang bahwa mereka selama 15 tahun adanya TPA ini tidak merasakan dampak apapun selain mendapatkan dampak negatif ya. Dulu pernah dijanjikan bahwa sekitar TPA ini akan diberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan, itu ternyata itu tidak ada, dan itu yang kita perjuangkan sampai saat ini gitu. Benar. Ya, kita seperti bisa kita lihat ini kan semacam sampah purba ini ya. Sudah puluhan tahun Ki ya. Dari tahun berapa nih? 2004. Bisa kita lihat di belakang kita ini teman-teman, benar-benar sampah yang terbengkalai. Artinya dari pihak apa kalau di ini nih? DLH itu ya. Memang sengaja sekedar membuang saja sampah ke sini tanpa ada maksud mengelola dan lain sebagainya gitu ya, Pak. Sama sekali nggak ada aktivitas apapun kecuali dibuang dan dibakar. Aja. Ya Allah. Dan itu bukan menurut pandangan masyarakat, bukan suatu solusi dibakar saja. Bukan solusi, justru ini akan menjadi investasi masalah di kemudian hari, dan itu terbukti sampai hari ini ya. Memang terjadi banyak persoalan, banyak masalah gitu loh. Kemudian itu yang menjadi pendorong kita untuk kemudian bersuara dan akhirnya menutup paksa TPA di Desa Bulu ini. Nah, ditutup itu kan kamu bagian dari aktor ya di sana yang tadi sudah itu mengumpulkan aspirasi dari masyarakat sekitar, terlebih kamu orang di sini lagi. Isu yang pada saat itu membuat teman-teman aktivis ini bulat untuk ini harus ditutup nih. Itu apa tuh? Selain karena terbengkalai gak dikelola kan? Ya karena memang kalau tidak pada saat itu kapan lagi
Itu satu ya, karena memang kita mendorong untuk pengelolaan sampah ini untuk dikelola secara baik itu sudah panjang. Dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kemudian sampai ditutup, itu kan panjang kita melakukan advokasi itu, mulai dari kita konsolidasi, terus kemudian diskusi, terus kemudian audensi, hearing, semuanya sudah kita lakukan gitu loh. Kemudian kalau kata orang kan, kalau cara-cara yang kooperatif ini tidak kunjung didengarkan, ya apalagi kalau tidak dengan cara-cara yang konfrontatif. Benar. Akhirnya kita melakukan pemboikotan paksa itu. Tujuannya untuk bagaimana pemangku kebijakan itu supaya aware terhadap isu ini gitu loh. Supaya tidak dibuat mainan. Kalau ini dibiarkan begitu saja, ini akan kita bayangkan saja 10-20 tahun lagi, kita bayangkan kalau ini tidak ditutup, ini akan tenggelam dengan sampah. Iya. Tadi kamu juga menyebutkan bahwa sebenarnya awalnya nih ya, ini luas sekali nih teman-teman, saya di lokasi. Luasnya itu sekitar 2,3 hektar. Iya kan? Iya. Seluas ini bahkan katanya sudah dikeruk ya. Kalau dulu ini bukan TPA memang. Jadi dulu ini adalah galian C. Galian C artinya tambang kapur ya. Tambang kapur itu memang digali dalam, terus kemudian jadikan TPA yang setiap hari dibuangi sampah. Ya akhirnya di gunung. Dalam berapa tahun malah mulai dari dikeruknya awalnya begini jadi begini. Ya Allah. Sehingga memang sama sekali ya, ini bukan karena kita mendorong supaya pemerintah kita buatkan isu-isu ini, memang tidak ada bantuan untuk orang sekitar. Enggak ada. Justru karena itu yang kemudian kita memiliki tenaga yang besar, energi yang besar untuk karena kita mendengar langsung keluhan-keluhan itu gitu loh. Kita bayangkan saja 15 tahun bergelimangan dengan sampah ya. Saya saja pertama kali dulu survei ke sini. Pagi-pagi sampah datang itu saya muntah. Innalillah. Beneran saya muntah. Jadi karena saking baunya luar biasa. Ya Allah. Gitu. Kita bayangkan saja warga-warga sekitar 15 tahun hidup begitu. Ya Allah. Ya. Jadi saya nggak bisa membayangkan saja gitu loh. Banyak hal yang kemudian menjadi keresahan, termasuk misalnya seperti kalau warga-warga sekitar sini ada manten misalnya, terus kemudian ada gawe lah. Itu kalau diberikan makan langsung dimakan. Karena lalatnya besar-besar, hijau-hijau seperti ini, besar-besar. Jadi lalat sampah ya. Lalat sampah. Jadi nggak bisa kemudian dibiarkan lama langsung dimakan. Karena kalau lama dibiarkan langsung disatroni sama lalat itu. Dan itu kan terjadi ya, kejadian 2018 ya. Ya, kalau penutupan 2020. 2020. Kita fokusnya dari 2018. 2018 2 tahun kemudian mendapatkan hasil. Dan apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Apa sekedar menutup ini ketika sudah diboikot, atau ada tindakan-tindakan lain misalkan seperti janji untuk memperbaiki pengelolaan atau gimana? Ya sebenarnya hasilnya kan nggak ada hasil sebenarnya. Hasilnya hanya ya kita ditutup saja TPA yang di sini gitu loh. Tapi kan sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana pengelolaan sampah ini di Bangkalan dikelola secara baik. Itu kuncinya, bukan ditutup di sini. Kalaupun misalnya dulu kita bicara dulu di sini pun tidak ditutup misalnya, terus kemudian dikelola, itu hasil yang sangat luar biasa. Iya, artinya kan yang dituntut teman-teman itu bukan sekedar ditutup. Karena kan pada akhirnya ini kan yang menjadi masalah sekarang. Ketika di sini ditutup, DLH bingung. Ya, DLH bingung cari lokasi yang bisa dibuangi sampah. Iya. Ya kan? Sampai saat ini ada beberapa daerah yang sudah dibuangi sampah, dan hampir dari beberapa daerah itu menolak semua gitu. Iya. Dan saya juga kemarin Ki sudah mendatangkan seorang salah satu kepala teknis di sampah yang ada di Labeng kalau nggak salah. Iya. Mas Lukman.
Dan itu juga hal yang sama itu, melaporkan bahwa sampah di sana tidak dikelola. Iya, iya. Nah, sebenarnya kenapa? Gi? Maksudnya untuk sekelas Kabupaten Bangkalan ya, apalagi ini dekat banget dengan Surabaya, artinya Betul. image Bangkalan sebenarnya kan mewakili Madura sebenarnya. Betul. Karena Sekelas gerbang ya. Faktor apa yang membuat ini ya analisanya teman-teman, sampah ini begitu terbengkalainya? Apakah karena masyarakat yang tidak punya daya protes yang bisa didengarkan atau seperti apa sehingga sampah ini ya dibiarkan sampai sekarang? Sebenarnya hanya political will yang baik dari pemerintah sebenarnya, karena perangkat-perangkat itu sudah ada. Misal TPA ini hanya sekitar 1,5 kilo lah dari kampus UTM misalnya. Iya bisa Yang- kita lihat Gitu ya. Yang harusnya memang mereka dilibatkan, karena saya kira kampus ini kan penting untuk dilibatkan dalam setiap proses kebijakan gitu ya. benar. Yang supaya bisa tepat sesuai dengan riset yang Kampus ada. tidak boleh terputus dari Terputus masyarakat. dari masyarakat, Benar. betul. Jadi itu salah satunya. Yang kedua memang kita perlu terbuka ya. Kita ini dalam artian pemangku kebijakan perlu terbuka bahwa mereka harusnya sadar bahwa mereka kalau memang tidak mampu ya sudah gitu loh. Iya. Berikan kepada swasta. Kepada swasta. Gitu loh maksud saya. Karena itu yang kita dorong. Karena kalau kita berpikir bahwa ketika swasta yang pegang ini lebih profesional gitu loh. Kita sangat pesimis dengan etos kerja dari DLH misalnya. Karena kita sebenarnya dari tahun 2020 pasca ditutupnya TPA ini sampai 2023 sampai sekarang. Ini kan sebenarnya jangka waktu yang sangat panjang. Benar. Harusnya DLH itu di waktu yang sebegitu panjang ini membuktikan gitu loh bahwa mereka mampu gitu membuktikan janji-janji politik mereka gitu loh. Bahkan di TPA ini dulu pernah dijanjikan di konsep konsepnya kata bisa dijadikan bukit teletabis. Kita bisa lihat hari ini. Kita bisa lihat nih teman-teman, ini lagi Ini menjadikan sekedar dibakar aja ini. Bukit teletabis ya. Iya. Jadi Allah. ya nggak ada yang terrealisasi sampai hari ini. Ya itu yang membuat kami distrust Distrust ya pada kepada. pemerintah ya. Sampai saat ini kita menolak gitu loh. Jadi memang secara tidak langsung Iya. kamu ini mengatakan pemerintah ini tidak mampu. Iya, DLH memang secara SDM tidak mampu. Tidak ya? mampu. Karena pasti kalau sudah SDM nggak mampu itu nanti alasannya keuangan daerah tidak ada, Itu alasannya. anggaran untuk ini nggak ada. Tapi ini kan bukan setahun. Kalau cuma setahun 2 tahun mungkin. Ini kan sudah bertahun-tahun dan bahasanya pemerintah. Yes. Gimana akhirnya tentang suara teman-teman aktivis bahwa memang pemerintah daerah terlebih yang bertanggung jawab di pengolahan sampah ini tidak mampu secara SDM. Iya, sampai saat ini kan kita tetap mendorong ya. Kita tetap mendorong pada pemerintah bagaimana caranya supaya segera mungkin sampah ini dikelola dengan baik. Karena apa? Ini tidak akan selesai ya kalau tidak segera dimulai kan begitu. Iya. Kalau ini dibiarkan terus begitu saja, kita bayangkan ini adalah investasi masalah yang sangat serius Iya. bagi misalnya kayak anak cucu kita ya, anak cucu kita. Dan membiarkan sampah dibakar seperti ini malah bukan jadi bukit teletabis ini. Malah apa ini bukit yang penyakit. Ya, karena kita berapa radius saja sudah baunya. Iya, jadi luar biasa. karena yang sampah yang sangat banyak dan beraneka ragam jenis sampah ditumpuk yang selama 15 tahun, akhirnya residu-residu itu masuk ke tanah-tanah warga dan masuk ke sumur-sumur warga sehingga airnya tidak bisa dikonsumsi, bahkan tidak bisa dibuat mandi dan lain-lain. Jadi ya ini isu yang serius. Kalau tidak segera disikapi dan dilaksanakan secara cepat dan tepat, itu akan sulit gitu loh. Terus gimana Ki? Persepsi dari teman-teman aktivis nih, teman-teman yang sudah paham tentang isu ini, terbengkelainya sampah ini. Ke depan apa Ki yang sekiranya bisa tetap mendorong banget ke pemerintah bahwa ini harus segera diperhatikan gitu. Jadi kita bilang bahwa ini bukan tugas 1-2 orang sebenarnya ya. Banyak elemen yang harus duduk bareng lah. Ya kena ininya. Agak gini aja. Asapnya. Jadi banyak elemen yang harus duduk bareng dan menyatukan persepsi supaya kita sama-sama bahu membahu untuk menyelesaikan hal ini. Bukan hanya DLH, Pemkab,
anggota dewan juga dewan juga karena mereka yang nanti pada akhirnya urusan anggaran ya. Iya. Terus kemudian aktivis lingkungan, terus kemudian saya tetap mendorong swasta ya. Karena ini sudah crowded masalah ini, kalau tidak segera ditangani oleh yang lebih profesional ini akan sulit gitu. Bahkan kalau ada bahasa tadi itu udah gak percaya lagi sama kinerja pemerintah. Tidak percaya karena beberapa kali kita sudah disakti. Iya. Kita sudah membuka diri komunikasi, ya buktinya tidak ada komunikasi dengan warga ya, bukan dengan saya saja, dengan warga sekitar. Mereka sudah distrust lah dengan pemerintah. Ya. Gitu. Kalau sudah distrust dengan pemerintah, ya mau pemerintah berbicara tentang program nggak apa bisa, aja. ya harus kepercayaan itu yang harus dibangun dulu gitu loh. Maksudnya kan selama 2020 sampai 2023 ini ayo kasih bukti gitu loh. Iya. Karena masyarakat di bawah ini mereka butuh bukti, bukan hanya butuh janji gitu loh saya. Jadi 3 tahun ada spare waktu yang sangat panjang untuk membuktikan itu sebenarnya. Dan malah kalau kamu sendiri lebih mendorong pada pihak swasta ya. Iya, untuk mengelola menangani ini ya. Pemkab atau DLH hanya sebagai fasilitator ya. Iya, fasilitator. Dan itu harus cepat dilakukan. Harus cepat dilakukan. Ya, karena memang apa ya namanya, terus kerjanya lembaga pengelola sampah di pemerintahan ini tuh apalagi kalau sudah, maksudnya katanya kan butuh aspirasi tiap tahun tuh, baik dewannya terus eksekutifnya. Ini kan sudah mulai dari berbagai cara katakan. Betul. Aspirasi, advokasi sudah lihat. Terus kenapa gitu kan kok nggak dilakukan? Ini juga dari pihak kampus yang berapa ada paling 1-2 kilo ya, Ki ya? 1,5 kilo lah ya. 1,5 kilo ini dekat kampus terbesar di Madura, dan ini pasif. Nah ini kan berarti ini bukan berarti orang kampus sana nggak tahu, tapi memang ada kesengajaan di mana sampah ini dibiarkan untuk terputus dari dunia. Iya, makanya saya bilang bahwa ayo pemerintah ini jangan menutup diri, jangan angkuh ya. Jadi ya akui saja mereka salah, akui saja mereka tidak mampu. Sudah. Karena terbuka berarti. Terbuka. Ini bukan soal menang-menangan sebenarnya ya. Ini bukan soal menang-menangan, ini soal bagaimana caranya mencari solusi yang lebih baik bagi masyarakat. Karena masyarakat ini selama 15 tahun masyarakat di bawahnya TPA ini sama sekali tidak dilibatkan. Maksud saya jika misalnya ada bukan hanya di TPA sini ya, misal ada TPA yang lain misalnya. Nah, karena kita tidak hanya tidak menyebutkan harus TPA yang mana gitu. Yang penting dikelola. Yang penting di Kabupaten Bangkalan. Nah, artinya jangan-jangan pemerintah juga baper nih, Ki. Oleh karena mungkin cara-caranya aktivis ini teman-teman ini kok protes-protes terus. Ya udah sekalian wis gak saya tangani gitu. Itu bukan suatu sikap yang dewasa juga itu. Betul. Makanya tadi saya bilang bahwa sikap angkuh itu harus dibuang. Kita harus terbuka saja lah. Akui kita salah, akui kita lemah. Sudah, ayo kita gimana yang enak. Itu selesai gitu loh. Jangan diversuskan pemerintah versus masyarakat. Memang reaksi teman-teman memprotes ini benar-benar karena sudah seperti ini. Benar-benar karena sudah kompleks masalah. Ya karena ini yang terakhir ya mungkin. Jika misal TPA ini jalan, bukan hanya di Hulu, karena di Hulu ini masyarakatnya sudah luar biasa tidak percaya. Misalnya ada yang lain, harus melibatkan masyarakat sekitar. Gitu. Pengerjaannya, masyarakat itu jangan sampai menjadi objek dari pembangunan, harus menjadi bagian dari subjek dari pembangunan itu sendiri. Jadi jangan sampai masyarakat itu hanya mendapatkan dampak negatifnya saja. Harus mendapatkan dampak positif, misalnya nanti dipekerjakan di sini. Pemberdayaannya misalnya. Jika ada hal-hal yang menguntungkan secara ekonomi, masyarakat harus dilibatkan gitu loh. Itu penting bagi masyarakat supaya masyarakat juga mempunyai kepercayaan pada pemerintah. Oke teman-teman, ini karena memang saya tidak kuat sudah ya, karena semakin malam selain cahayanya yang berkurang, ini asapnya tambah kemana-mana. Mungkin kita akhiri saja reportase kita kali ini. Intinya kita ya, bahkan tim Ngopi-Ngopi hadir ke sini oleh karena panggilan dari banyak berita, dari banyak masyarakat bahwa memang darurat sampah di Bangkalan ini real. Bukan sekedar diangkat-angkat isunya, tapi memang ada ini. Betul. Itu ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sama aku. Ya terakhir mungkin saya menyimpulkan dari tadi ya. Jadi kalau memang untuk memperbaiki ini memang kita harus duduk bersama semua elemen, bukan hanya DLH, tapi ada pemimpin, Pemkab, Bupati dalam hal ini misalnya,
dewan, ya aktivis, ayo kita duduk, masyarakat yang paling penting harus kita dengarkan, itu swasta, ya kan, karena beberapa kali memang swasta sudah mau masuk tapi sampai hari ini masih belum selesai. Kita harus duduk bareng membicarakan ini secara serius dan fokus gitu loh, supaya ini juga tidak berlarut-larut persoalan ini gitu. Ya, ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman reportase kita tentang darurat sampah di Bangkalan. Benar-benar kita mengharapkan solusi dari pemerintah dan semua pihak di sini. Saya ucapkan terima kasih. Salam ngopi-ngopi.